zakat itu jangan hanya menumpuk di sekitar kita saja. Itu yang aneh hari ini. Zakat itu hanya beredar di sekitar orang itu saja. Benar, fuqara dan masakin yang ada di tempat zakat itu lebih berhak. Betul. Itu makanya saya ingatkan para perantau, sayang ke kampung perlu, berbagi dengan keluarga perlu, tetapi jangan seluruh harta zakat diangkut dari rantau ke kampung. Kita harus adil. Harta itu tumbuh di tempat tertentu, fuqara di tempat tumbuh harta itu lebih berhak. Kenapa? Karena dia memperhatikan pertambahan harta itu dari hari ke hari, sehingga harapan mereka tersangkut dengan harta tersebut. Semua orang masak padi, mana tahu nama masak padi orang masak fuqara di sekitar sawah atau fuqara nan jauh di balik bukit itu, sekitar sawah itu. Nah, ketika padi itu menguning, mulai nampak dia berbuah, menguning, kemudianlah mulai dipersiapkan untuk dituai berbagai macam. Nah, fuqara dan masakin yang ada di sekitar sawah tersebut mulai berkata-kata hatinya, kemudian sampailah senisab, aduh jola zakat untuk awak dalam keadaan susah modeliko. Sedangkan orang yang di balik bukit sana tidak tahu sawah ini. Artinya apa? Kebutuhan dan harapan fuqara dan masakin di tempat harta itu tumbuh lebih besar kepada harta itu dibandingkan dengan yang ada di ujung negeri sana. Nah, karena itulah makanya di dalam hadis Nabi SAW ketika memerintahkan Muadz ibn Jabal untuk mengambil zakat, ambillah min aghniyaihim, dari orang kaya mereka, wa a'tihi li fuqaraihim, dan berikan kepada orang fakir mereka. Jadi kata Nabi, orang kaya mereka, dari orang kaya mereka untuk siapa? Untuk orang fakir mereka. Nah, itu makanya asal zakat itu dibagikan di mana? Di tempat harta tersebut tumbuh. Nah, boleh dikeluarkan dari daerah tersebut dengan dua catatan. Yang pertama, ada kerabat yang hajatnya mendesak. Yang kedua, surplus. Nah, kalau sifatnya hajat mendesak berbagai macam, jelas. Apalagi kerabat, boleh. Tapi tidak semuanya. Walau bagaimanapun. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau surplus, kalau zakat itu telah terpenuhi hajat mendesak dari fuqara, masakin, asnaf yang ada di tempat itu, mana yang harus diperhatikan dahulu adalah daerah-daerah yang di situ umat Islam terancam keimanan mereka. Itu yang sering kita lalaikan. Daerah-daerah di situ umat Islam bergaul dengan umat lain yang terkadang mereka dibujuk-bujuk untuk meninggalkan agama, meninggalkan Islam dengan imbalan apa? Hanya material, kadang beras sekian kilo dan berbagai macam. Nah, itu termasuk juga orang-orang yang perlu diperhatikan. Nah, itulah kalau kita bicara tentang mu'allaf qulubuhum. Nah, kemudian yang keempat adalah ar-riqab. Yang kelima sebenarnya udah kita abaikan, kita lewati saja karena ini sudah tidak ada di saat sekarang. Masuk kita kepada yang keenam, al-gharimun. Nah, ini banyak orang yang salah faham. Dia bilang gharimun itu gharim musaji. Dan tidak sedikit pula orang yang menganggap bahwa pengurus musaji itu termasuk gharim, berutang. Padahal membayar hutangnya adalah jamaah. Nah, siapa gharimun? Al-gharimun, kata gharimun itu jamak dari kata gharim, yaitu wahumul ladzina rakibahumud dain, orang yang dikuasai, yang ditunggangi oleh hutang, wala wafa indahum bihi,
dan tidak ada kemampuan dia untuk membayar. Wala khilafa fi, tidak ada perbedaan. Itu yang dikatakan gharim. Itu orang yang ditunggangi oleh hutang. Artinya hutang telah menunggangi dia. Dia tidak bisa mengendalikan lagi hutang tersebut. Dia sudah terbebani oleh hutang itu. Dan dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Itu maknanya apa? Gharim itu adalah orang yang berhutang yang menjadi tanggung jawab personal dia. Jadi pengurus masjid tidak masuk dalam kategori ko. Jadi kadang pengurus masjid supaya nak dapat mengambil zakat orang untuk masjid, apa tempatkan diri jadi gharim. Gharim mana? Jadi berhati-hatilah. Kemudian dimasuk fi sabilillah. Coba renungkan betul dahulu. Seluruhnya fi sabilillah. Nanti kita bicarakan fi sabilillah itu lebih luas. Jadi tidak begitu saja masjid, sekolah, bangunan-bangunan ini jadi fi sabilillah saja. Kalau urusan fi sabilillah, semuanya fi sabilillah. Jalan raya itu fi sabilillah juga. Nanti diambil oleh pemerintah zakat itu fi sabilillah, buat jalan tol, fi sabilillah juga semua. Seluruh apa yang bersifat khair, kebaikan, itu fi sabilillah. Jadi jangan dibuka fi sabilillah itu tanpa pagar. Makanya nanti ketika terakhir kita bicara fi sabilillah, kita beri mana apa makna asal dari fi sabilillah. Jadi apakah gharimin itu termasuk pengurus masjid, termasuk pengurus yayasan? Tidak. Al-gharimun adalah humul ladzina rakibahumud dainu, orang yang sudah ditunggangi oleh hutang, orang yang telah dibebani, menjadi beban dia, sudah di pundaknya hutang ini. Itu kepada dirinya, wala wafa' indahum fi, dan dia tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Itu dikatakan dengan gharimun. Tapi kalau dia berhutang, tapi dia bekerja juga dan dia bisa membayarnya, kini nanalun lain, masuk tak dia gharim? Belum. Kalau dimasukkan setiap orang yang berhutang, oh itu yang punya perusahaan besar-besar itu berhutang sadonya tuh. Jadi tidak semua orang yang punya hutang. Maknanya adalah rakibahumud dainu, orang yang ditunggangi oleh hutangnya, orang yang dibebaninya, sedangkan dia tidak punya potensi untuk apa? Membayarnya. Tidak ada wala wafa'u indahum bihi wala khilafa fi. Itu tidak ada khilaf. Jangan sekali-kali dimasukkan pengurus masjid ke dalam kelompok gharimin. Sebab kok disebut gharim tu masjid tu? Tu tidak gharim, gharin. Itu istilah yang muncul di tengah kita karena berasal dari kata qarin. Qarin itu artinya yang mendampingi, ya pengelola masjid yang berdampingan tinggalnya. Saya ini sebenarnya termasuk kategori garin ini, tapi bukan gharim. Kenapa? Tinggal samping masjid, samping surau, bertanggung jawab tentang surau, itu garin namanya. Maka dahulu ada calon pemimpin kita menghina garin. Nah, salah satunya saya termasuk yang terhina. Bo garin masjid sampai kini. Jadi itu garin. Jadi berbeda dengan gharim. Kata gharin kita berasal dari kata qarin. Qarin artinya yang mendampingi. Ada hadis tentang pendamping dari malaikah dan pendamping dari golongan jin. Qarinu minal malaikah wa qarinu minal jin. Nah, kalau dalam bahasa lahjah orang-orang Jazirah Arab, orang Jazirah Arab, Saudi sampai ke Yaman sana, itu qaf itu dibaca ghain. Qaf. Jadi kalau qarin jadi garin. Aqul jadi agul. Nah,
Berbeda dengan Mesir. Kalau Mesir qaf itu dibaca hamzah, aqul dibaca aul. Itu dialek mereka, aul, aul lak, aqulu laka, aul lak. Kalau orang Yaman, agul lak. Gul, gul kata dia, gul itu arti qul. Nah, kalau orang Mesir bilang ul. Nah, itu bahasa pasaran masing-masing amiyah, daerah masing-masing dialeknya. Jadi kata qarin kemudian menjadi garin. Nah, itulah yang dipakai, kalau menurut saya itu yang diambil jadi istilah di tengah-tengah kita menjadi garin itu. Jadi bukan gharim. Jadi al-gharimun adalah orang-orang yang dibebani oleh hutang sedangkan mereka tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Nah, itulah pengertiannya, dan itu tidak ada perbedaan pendapat dalam pengertiannya. Jadi jangan dimasukkan pula yang tidak menjadi bahagian dari gharim kepada gharim tersebut. Kita cukupkan dahulu.